Salam saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, senang bisa berjumpa dengan saudara hari ini. Saya sangat yakin kita semua diberkati Tuhan, amin. Kita sudah beribadah kepada Tuhan, kita sudah memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk dengar firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur buat waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk kami beribadah dalam keluarga-keluarga kami, jemaat Tuhan, bersama dengan keluarga-keluarga mereka. Kami sudah beribadah kepada Tuhan, kami sudah memuji dan menyembah Tuhan. Kami siapkan hati kami untuk kebenaran firman hari ini. Biar Tuhan berikan kami firman-Mu yang akan menjadi tuntunan berkat kekuatan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami menaikkan doa dan syukur kami. Haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini berbicara tentang Tuhan yang hadir. Tuhan yang hadir. Mari kita baca dalam Matius pasal 18 ayat 20, demikian firman Tuhan. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Amin. Saudaraku Tuhan, ini adalah pernyataan Tuhan kepada para murid, di mana dikatakan sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, dalam persekutuan, dalam ibadah, dalam doa, maka di sana dikatakan Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Artinya Tuhan hadir. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan yang hadir inilah yang perlu kita rindukan dalam hidup kita. Kita perlu merindukan kehadiran Tuhan. Nah, saudaraku yang Tuhan, kalau kita berbicara tentang 2 pribadi Tuhan, maka dalam satu sisi Tuhan itu adalah pribadi yang tak terhampiri, Allah yang transenden, Allah yang tidak terjangkau dengan pikiran kita, dengan akal kita, dengan pengetahuan kita. Allah yang dinyatakan sebagai Allah yang besar, Allah yang dahsyat, Allah yang ajaib. Bahkan dikatakan bahwa langit itu adalah tumpuan kakinya. Bahkan Yesaya mengatakan bahwa ujung jubah Tuhan itu memenuhi bait suci. Artinya dalam penglihatan Yesaya melihat Allah yang sangat agung, yang luar biasa. Itu dalam penglihatan Yesaya. Nah, saudaraku, Allah yang demikian ini tentunya kita sebagai manusia tidak dapat memahami kehendak Tuhan, tidak dapat memahami pribadi Tuhan. Tetapi puji Tuhan, saudaraku yang Tuhan, pribadi yang kedua dari Allah adalah bahwa Allah itu juga adalah Allah yang imanen. Artinya Allah yang menyatakan dirinya kepada manusia. Tanpa Tuhan menyatakan dirinya, pribadinya kepada manusia, maka sesungguhnya kita manusia tidak dapat mengenal Tuhan. Karena itu, saudaraku yang Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan bahwa kita punya Allah yang luar biasa, Allah yang agung, Allah yang ajaib, Allah yang dahsyat, Allah yang tidak terhampiri itu. Tetapi di satu sisi Dia juga Allah yang menyatakan dirinya kepada manusia, kepada kita semua. Nah, saudaraku Tuhan, mari kita lihat dalam Alkitab, saudaraku, kalau kita berbicara tentang Bapak Abraham, kalau saudara baca dalam Kejadian 18 ayat 1 dan 2, di sana dikatakan demikian, ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Saudaraku, 3 orang yang disebut dalam Alkitab itu adalah menyatakan pribadi Allah, itu adalah penampakan diri Allah kepada Abraham. Di sana Tuhan menampakkan diri kepada Abraham untuk yang kedua kalinya. Untuk apa, saudara? Untuk menyatakan janjinya. Tuhan sudah berjanji kepada Abraham bahwa keturunanmu akan seperti bintang di langit, seperti pasir di pantai. Tetapi pada waktu itu pun sesungguhnya Abraham belum menerima bukti dari janji itu. Janji itu belum menjadi kenyataan bagi Bapak Abraham. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika Tuhan hadir dalam pribadi Bapak Abraham menyatakan diri, maka di sana Tuhan juga menggenapi janjinya. Saudaraku, 25 tahun Bapak Abraham kemudian menanti janji Tuhan itu sampai digenapinya janji bahwa Bapak Abraham memiliki keturunan, yaitu Ishak. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam kondisi apapun yang dihadapi Bapak Abraham, sekalipun usianya sudah sangat lanjut, bahkan Ibu Sarah sudah tidak memungkinkan kata melahirkan, tetapi karena janji Tuhan, maka Tuhan juga tetap sanggup untuk menggenapi janji itu. Karena apa, saudaraku? Karena Tuhan tidak dibatasi oleh situasi dan kondisi. Allah itu selalu konsisten dengan janjinya. Amin, saudara. Karena itu sebagai orang percaya, mari kita juga tetap percaya akan janji Tuhan. Bahkan ketika kita sudah menunggu janji-janji itu belum digenapi, namun yakinlah bahwa Tuhan sanggup menggenapi janjinya dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Yang kedua, kita baca dalam kisah Ishak.
Saudaraku, maka di sana ketika Ishak di tanah Kanaan mengalami kelaparan, maka apa yang dilakukan Allah ketika Tuhan hadir? Maka Tuhan berfirman kepada Ishak dalam Kejadian 26 ayat 1 dan 2, disangkatakan lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Amin, saudara. Ketika terjadi kelaparan, maka Tuhan memelihara hidup Ishak dari kelaparan itu. Dengan cara bagaimana, saudaraku? Firman Tuhan katakan, jangan pergi ke Mesir, tapi pergilah ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Dan kalau saudara baca ayat-ayat selanjutnya, maka Tuhan menyuruh Ishak ke Gerar, ke daerah orang Filistin. Dan di sana Tuhan memelihara Ishak luar biasa dari kelaparan itu. Dalam masa-masa yang sulit itu, justru Ishak menabur, dan di sana Ishak bisa menuai 100 kali lipat. Bahkan firman Tuhan mengatakan Ishak menjadi orang yang sangat berhasil, sangat kaya, bahkan menjadi sangat kaya raya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika Tuhan hadir, maka di sana Tuhan memelihara hidup kita. Amin, saudara. Ishak dipelihara oleh Tuhan dari masa-masa yang sulit, dari masa-masa kelaparan yang terjadi di tanah Kanaan. Dengan cara bagaimana? Tuhan mengeluarkan dia dari tanah Kanaan itu, dan dikatakan Ishak menabur di Gerar dan mencapai hasil 100 kali lipat. Karena itu yang kita pun harus tetap percaya kepada Tuhan. Di tengah-tengah kesukaran, di tengah-tengah kesulitan, ketika Tuhan hadir dalam hidup kita, maka Tuhan sanggup memelihara kehidupan kita. Amin, saudara. Yang ketiga, saudaraku, kalau saudara bicara tentang Bapak Yakub, saudaraku, ketika Tuhan menampakkan diri kepada Bapak Yakub, apa yang terjadi? Dalam Kejadian 28 ayat 13, ayat 16 sampai 19 yang dikatakan demikian, saya baca. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, akulah Tuhan Allah Abraham nenekmu dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau saudara baca-baca ayat-ayat itu, saudaraku, maka ketika Yakub lari dari Esau, saudaraku, maka tiba dia di Betel dan dia berbaring dan melihat Tuhan Allah menampakkan diri kepadanya. Malaikat Tuhan turun naik melalui tangga. Nah, saudaraku, apa yang terjadi ketika Yakub bermimpi itu? Maka dia katakan, tanah tempat engkau berbaring itu akan kuberikan kepadamu. Saudaraku, janji Tuhan kepada Abraham adalah akan memberikan tanah Kanaan itu. Saudaraku, dan kepada Yakublah kemudian bagaimana janji Tuhan digenapi bahwa Yakub yang memiliki tanah Kanaan itu dan keturunannya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika Tuhan hadir dalam hidup kita, maka kita harus sangat yakin apa yang Tuhan janjikan terjadi dalam kehidupan kita. Bahkan Tuhan yang hadir di hidup pada pribadi Yakub, di sana juga Tuhan yang menyertai Yakub dalam sepanjang perjalanan hidupnya, maka Tuhan buat berhasil. Karena itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar dalam hidup kita untuk menghadirkan Tuhan dalam kehidupan kita secara pribadi. Supaya apa, saudaraku? Tuhan yang hadir itu, Tuhan berkarya dalam kehidupan kita. Saudaraku, kebaca dalam kisah Musa dengan Tuhan Allah, maka ketika Tuhan menampakkan diri kepada Musa melalui semak duri yang terbakar, dan Tuhan berfirman mengutus Musa untuk mengeluarkan bangsa Israel dari perbudakan di tanah Mesir. Dan kalau kita lihat, kita baca dalam kisah selanjutnya, saudaraku, bagaimana dalam perjalanan bangsa Israel keluar dari Mesir, maka di sana katakan Tuhan menuntun umatnya melalui tiang awan dan tiang api. Saudaraku yang Tuhan, kita harus meyakini dalam firman Tuhan, ketika Tuhan hadir, maka Tuhan berkarya dalam kehidupan kita bagi orang percaya. Nah, bagaimana bagi kita sekarang, saudaraku, kehadiran Allah digenapi dalam pribadi Tuhan Yesus bagi kita sekarang. Yohanes 1 ayat 14, di sana dikatakan demikian, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya. Saudaraku, bagi kita sekarang yang hidup dalam perjanjian baru, maka firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Tuhan yang transenden itu telah menyatakan dirinya menjadi Tuhan yang imanen, yang menyertai kita, yang diam di antara kita. Siapa, saudaraku? Itu adalah pribadi Tuhan Yesus yang sudah hadir dalam dunia ini, yang menyatakan dirinya kepada kita dan yang senantiasa menyertai dalam kehidupan kita. Saudaraku yang Tuhan, hari ini kita boleh percaya bahwa Tuhan hadir dalam hidup kita, Tuhan hadir dalam pribadi kita. Saudaraku, kalau saudara baca dalam Ibrani 13 ayat yang kelima, bagian yang B dikatakan, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau
dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Amin saudaraku, dalam situasi dan kondisi apapun yang kita hadapi, sadarlah bahwa Tuhan itu senantiasa hadir dalam hidup kita. Tuhan menyertai kita. Kita tidak pernah sendiri karena ada Tuhan yang menyertai kita. Dan jika Tuhan hadir, maka kuasa Tuhan akan aktif bekerja dalam kehidupan kita. Mintalah Tuhan yang hadir dalam hidup kita itu selalu campur tangan senantiasa dalam segala apapun yang kita kerjakan, yang kita alami, yang kita hadapi. Maka di sana Tuhan akan ambil alih seluruh kehidupan kita. Kita akan memberikan kekuatan yang baru. Kita akan memberikan solusi-solusi yang baru. Kita akan memberikan terobosan-terobosan. Kenapa saudaraku? Karena Tuhan hadir dalam hidup kita. Dan kita akan melihat perbedaan bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan dan orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Tuhan akan membedakan hidup kita di tengah-tengah masa kesulitan sekalipun. Maka penjagaan, pemeliharaan, perlindungan Tuhan, penyediaan Tuhan itu senantiasa Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Amin saudara. Dalam Matius pasal 28 ayat 20 bagian B di sana dikatakan, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Amin saudaraku. Tuhan Yesus sebelum naik ke surga mengatakan, di sana katakan, aku menyertai kamu senantiasa. Kata senantiasa artinya tidak pernah berkeputusan. Tuhan selalu ada dalam hidup kita. Tuhan selalu ada dalam dan menyertai kehidupan kita. Bahkan dikatakan sampai kepada akhir zaman. Karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita sebagai orang-orang percaya terus kita menjalin hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Mari kita terus rindukan kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Kenapa saudaraku? Karena ketika Tuhan hadir, maka Tuhan berkarya dalam kehidupan kita. Dan kita harus yakin bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan ketika Tuhan bekerja dalam hidup kita. Apa yang tidak sanggup kita hadapi, apa yang tidak sanggup kita kerjakan, apa yang tidak sanggup untuk kita lalui, maka Tuhan akan memberikan kemampuan kepada kita. Karena Tuhan yang hadir itu Tuhan yang bekerja bagi kita. Amin saudara. Karena itu mari kita tetap percaya kepada Tuhan. Andalkan Tuhan, serahkan hidup kita kepada Tuhan, dan udahlah Tuhan hadir dalam setiap kehidupan kita. Maka Tuhan akan berkarya. Amin. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih buat kebaikan Tuhan. Kami sudah mendengar firman-Mu hari ini. Kami percaya kami orang-orang percaya adalah orang-orang yang disertai Tuhan. Itu sebabnya kami mengundang Engkau hadir dalam pribadi kami, dalam pekerjaan kami, dalam seluruh kebutuhan-kebutuhan kami, dalam pergumulan kami. Mari Tuhan, tolong kami. Sungguh dengan kemampuan kami tidak mampu, kami tidak sanggup. Kami sangat butuh Tuhan, kami sangat perlu Tuhan. Ambil alih seluruh hidup kami, Tuhan yang hadir, Tuhan yang berkarya bagi kehidupan kami. Terima kasih Bapak Roh Kudus, Engkau ambil alih seluruh hidup kami. Biarlah Tuhan, Engkau leluasa bekerja dalam hidup kami. Terima kasih Bapak. Bapak Kudus menerangkan firman-Mu, ajar kami setia taat melakukannya, supaya janji Tuhan ternyata bagi setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapak, berkatilah kami, keluarga kami, jemaat Tuhan yang sudah beribadah pada hari ini. Apapun yang kami kerjakan, biarlah menyenangkan hati Tuhan. Biarlah Tuhan terus berkarya dalam kehidupan kami. Kami mohonkan biarlah Tuhan Engkau yang tahu segala pergumulan, masalah, persoalan, kebutuhan-kebutuhan yang dihadapi oleh jemaat Tuhan hari-hari ini. Biarlah Tuhan Engkau hadir dan berikan kemenangan-kemenangan dalam kehidupan mereka. Bahkan mereka yang menghadapi sakit, penyakit, kelemahan-kelemahan tubuh apapun, angkat cabut semua dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan jamah dengan kuasa darah Tuhan. Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan. Terima kasih Bapak. Bahkan di tengah-tengah masa pandemi virus corona ini kami mohon perlindungan Tuhan. Biarlah jauhkan kami dari segala mara bahaya, sakit, penyakit, virus corona, kelemahan-kelemahan tubuh apapun mengganggu. Tolak semua dalam nama Tuhan Yesus. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah Tuhan. Biarlah kami senantiasa aman dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapak. Hamba memberkati setiap persembahan-persembahan yang diberikan oleh jemaat Tuhan, yang diberikan dengan hati rela dan sukacita, Tuhan kembalikanlah berlipat kali ganda seperti janji Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Mari angkat tangan kita kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan. Biarlah damai sejahtera, sukacita, anugerah yang daripada Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus dalam persekutuan Roh Kudus akan tetap menyertai kita mulai sekarang ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Berkat ini kami menyertai dalam setiap pribadi saudara, keluarga, rumah tangga
saudara, dalam pekerjaan saudara, dalam studi sekolah anak saudara, dalam pengiringan pelayanan saudara kepada Tuhan. Apapun yang saudara kerjakan, Tuhan buat berhasil dan Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa, segala puji, hormat, syukur dan doa berkat kami naikkan hanya bagi Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Semua yang berkati katakan amin. Salam, selamat berdoa.